Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozam dengan NIM 201110301001. Mata kuliah Oceanografi Perikanan, jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan. Di sini saya akan jawab jawaban dari soal ujian Pak Ilham Zulfahmi dengan mata kuliah Oceanografi Perikanan. Soal pertama, mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan? Jawabannya adalah pengelolaan sumber daya perikanan perlu segera dilakukan untuk mengatasi penurunan jumlah stok akibat pencemaran perairan dan pendangkalan. Informasi biologi reproduksi sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya bagi wilayah perairan padat tangkap dan bagi pengembangan wilayah yang tingkat penanganannya rendah. Ukuran pertama kali matang gona merupakan salah satu aspek biologi yang perlu diketahui, sehingga ukuran suatu alat tangkap dapat dirancang dalam memanfaatkan suatu sumber daya ikan. Dan dengan demikian, maka pengelolaan dapat dilakukan yang lebih bijaksana agar sumber daya dapat terjaga. Soal selanjutnya, bagaimana cara menentukan musim pemijahan ikan? Jawabannya adalah dilihat dari pengembangan IKG ikan jantan dan ikan betina. Bagaimana cara mengetahui pola migrasi ikan? Setiap spesies ikan memiliki pola migrasi yang berbeda. Ada yang lebih suka berada di tepi atau menyebar di badan air. Soal selanjutnya, adakah pengetahuan terkait pola migrasi ikan bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan? Jawabannya adalah dengan mengetahui kapan suatu jenis ikan melakukan pemijahan, kapan ikan tersebut telah dewasa, maka pengaturan penangkapan ikan berkelanjut dengan mudah dapat dilakukan. Dalam pengelolaan penangkapan ikan, suatu daerah penangkapan atau fishing ground dapat dilakukan penutupan jika daerah tersebut merupakan tempat pemijahan ikan atau spawning ground. Waktu ikan tersebut melakukan pemijahan harus diketahui dengan mengetahui tingkah laku ikan tersebut, sehingga ikan akan punya ruang untuk berkembang biak dan menjadi dewasa. Dan pada akhirnya persediaan ikan akan terus ada secara berkelanjutan. Soal selanjutnya, apakah perubahan faktor fisik dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan? Jawabannya adalah kematangan gonad diduga merupakan salah satu pendorong bagi ikan untuk melakukan migrasi. Meskipun bisa terjadi ikan-ikan tersebut melakukan migrasi sebagai proses untuk melakukan pematangan gonad. Sedangkan faktor perubahan suhu, salinitas, arus pasang surut, intensitas cahaya, musim, dan pencemaran air limbah akan mempengaruhi migrasi ikan. Penambahan kualitas air limbah dapat menyebabkan perubahan pola migrasi ikan. Perubahan iklim mempengaruhi migrasi vertikal dan horizontal ikan. Migrasi ini kemungkinan dikontrol oleh suhu dan intensitas cahaya. Ikan pelagis dan ikan demersal mengalami migrasi musiman horizontal. Mereka biasanya menuju ke perairan lebih dangkal atau dekat permukaan selama musim panas dan menuju perairan lebih dalam pada musim dingin. 5. Bagaimana strategi adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut yang mungkin terjadi? Contohnya pemanasan global atau perubahan iklim. Perubahan iklim adalah suatu fenomena yang telah menjadi keniscayaan dan tidak dapat dihindari. Intergovernmental Panel of Climate Change memproyeksikan suhu atmosfer akan naik antara 1,8 hingga 4 derajat Celcius. Perubahan iklim menampakkan diri dalam bentuk kenaikan suhu perairan, perubahan curah hujan dan kesediaan air, peningkatan frekuensi dan intensitas badai, dan lain-lain. Kesemua itu memberikan dampak bagi produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya, dan keanekaragaman hayati ikan. Perubahan iklim merupakan suatu dari sekian faktor ancaman bagi keanekaragaman hayati ikan. Dan dengan demikian juga bagi sumber daya ikan. Adaptasi ikan dengan perubahan ini biasanya ikan akan bermigrasi. Demikian jawaban dari pertanyaan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.